Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok yang beranggotakan 2 orang, yaitu Muhammad Haikal dengan NIM 2341 6255201066 dan Safi Nur Himantoro dengan NIM 23416255201065. Dan judulnya pada hari ini adalah mendeteksi kendaraan pick up dan truk menggunakan YOLO versi 26. Perkembangan teknologi atau artificial intelligence saat ini sangat pesat, terutama pada bidang computer vision yang memungkinkan komputer memahami dan menganalisis informasi visual seperti gambar dan video. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan dan sistem pengawasan otomatis semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah pada bidang transportasi dan lalu lintas. Pengamatan kendaraan secara manual memerlukan banyak tenaga dan waktu sehingga kurang efisien jika dilakukan dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan sebuah sistem yang mampu mendeteksi kendaraan secara otomatis dan cepat. Dengan adanya sistem deteksi kendaraan, proses monitoring lalu lintas dapat dilakukan secara real-time sehingga membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat. Berdasarkan kebutuhan tersebut, kami mengembangkan sistem deteksi kendaraan menggunakan algoritma YOLO versi 26 yang dikenal memiliki kecepatan dan akurasi yang baik dalam mendeteksi objek. Sini ada rumusan masalah. Rumusan pada masalah pada penelitian ini terdiri dari beberapa pernyataan utama. Pertama, bagaimana membangun sistem deteksi kendaraan berbasis deep learning yang mampu mengenali kendaraan secara otomatis. Lalu yang kedua, bagaimana melatih model agar dapat membedakan kendaraan pick-up dan truk dengan baik. Ketiga, bagaimana mengukur performa model menggunakan metrik evaluasi seperti precision, recall, dan mean average precision atau MAP. Lalu ada yang terakhir adalah akurasi. Seberapa baik model membedakan pick-up dan truk. Lalu di sini ada tujuan penelitian dan manfaatnya. Tujuan utama pada penelitian ini adalah membangun sistem deteksi kendaraan otomatis, mengklasifikasikan pick-up dan truk, evaluasi performa model. Nah, lalu ya tujuan utama pada penelitian ini adalah membangun sistem deteksi kendaraan berbasis algoritma YOLO. Nah, lalu selain itu juga penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja model menggunakan berbagai metrik evaluasi sehingga dapat diketahui tingkat keberhasilan sistem yang dibangun. Lalu di sini ada manfaatnya, yaitu membantu pengawasan lalu lintas, mendukung pengelolaan infrastruktur jalan, menjadi referensi penelitian computer vision. Lalu yang kedua adalah landasan teori. Konsep-konsep berikut saling berkaitan dalam membangun sistem deteksi objek berbasis deep learning, mulai dari fondasi computer vision dan deep learning ya. Teknik object detection dengan YOLO, terutama saat ini adalah YOLO versi 26, hingga metrik evaluasi performa model. Lalu dataset. Pada dataset ini, kami menggunakan dataset kendaraan yang terdiri dari gambar pick-up dan truk. Nah, di sini ada totalnya ada 2004 gambar. Ada trainingnya ada 1399 gambar. Untuk validationnya ada 405 gambar. Untuk tesnya ada 200 gambar. Dan untuk pre-processingnya ada, yaitu adalah yang pertama ada merge dataset dan remapping label, resize 640x600 pixel, dan filtering dan argumentasi data. Nah, pembagian data ini juga penting agar hasil evaluasi model lebih objektif dan dapat menggambarkan kemampuan model secara nyata. Lalu di sini ada metode penelitian. Nah, pada metode penelitian ini yang pertama kita tuh melakukan studi literatur, lalu ada pengumpulan dataset, labeling menggunakan RoboFlow yang sudah ada, lalu ada pre-processing, lalu kita dengan trainingnya dengan YOLO V26, evaluasi, pengujian, dan lalu kesimpulan. Nah, alur penelitian dirancang sistematis mulai dari studi literatur, pengumpulan dan pelabelan dataset, pre-processing, training model, YOLO 24,
YOLO V26 evaluasi pengujian hingga penarikan kesimpulan. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Sapino Rimantoro. Baik, saya Safino Rimanto. Di sini saya akan melanjutkan presentasinya Haikal, yaitu di sini kita masuk ke arsitektur dan training model. Jadi pada tahap ini saya membangun model deteksi kendaraan menggunakan YOLO V26 Nano dengan metode transfer learning. Jadi YOLO V26 itu dipilih karena memiliki kecepatan dan preferensi yang tinggi dengan ukuran model yang relatif ringan sehingga cocok untuk implementasi real time. Jadi dalam proses pengembangan itu, kami menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama, OpenCV untuk pengelolaan citra, dan GPU untuk mempercepat proses training. Dan model dilatih selama 20 epoch dengan batch size 8 dan ukuran gambar 640x640 pixel. Jadi tahapan training dimulai dari dataset yang telah melampaui proses pelabelan dan pre-processing, kemudian model mempelajari pola visual kendaraan pickup dan truk hingga mampu melakukan klasifikasi serta deteksi objek secara otomatis. Next. Jadi di sini ada hasil training. Hasil training berikut adalah hasil evaluasi model setelah proses training selesai, yaitu model memperoleh nilai presisi sebesar 93,54%. Nilai ini menunjukkan bahwa sebagian besar prediksi yang dilakukan model merupakan prediksi yang benar. Dan nilai recall di sini mencapai 86,42%. Artinya, model mampu menemukan sebagian besar objek yang ada pada dataset pengujian. Dan untuk MAP50 diperoleh nilai 93,04% yang menunjukkan performa deteksi yang sangat baik pada threshold IOU 50%. Sedangkan MAP50 95 mencapai 79,42%. Nilai ini menggambarkan kemampuan model dalam mendeteksi objek pada berbagai tingkat ketelitian yang lebih ketat. Jadi secara keseluruhan hasil ini menunjukkan bahwa model telah belajar dengan baik dan memiliki performa yang stabil. Next, di sini adalah result. Itu saat ini menampilkan grafik hasil training model. Dapat dilihat bahwa nilai traffic loss dan validation loss mengalami penurunan secara konsisten selama proses pelatihan, dan di sisi lain nilai precision, recall, MAP50 dan MAP50 strip 95 menunjukkan tren peningkatan hingga mencapai performa terbaik pada epoch terakhir. Jadi pola grafik ini menunjukkan bahwa model berhasil melakukan proses pembelajaran dengan baik dan tidak mengalami overfitting yang signifikan. Jadi dengan kata lain, model mampu mengenali pola kendaraan pada data baru tanpa kehilangan kemampuan generalisasinya. Next, itu di sini adalah confusion metric. Jadi confusion metric pada slide ini ditampilkan sebagai alat evaluasi klasifikasi model. Jadi baris menunjukkan kelas sebenarnya, sedangkan kolom menunjukkan hasil prediksi model. Terlihat bahwa sebagian besar kendaraan truk berhasil diklasifikasikan sebagai truk dan sebagian besar kendaraan pickup berhasil diklasifikasikan sebagai pickup. Jadi kesalahan klasifikasi yang terjadi relatif sedikit dibandingkan jumlah prediksi yang benar. Hal ini membuktikan bahwa model mampu membedakan karakteristik visual antara kendaraan truk dan pickup dengan tingkat akurasi yang tinggi. Next, jadi di sini adalah hasil deteksinya. Jadi berikut adalah contoh hasil deteksi yang dilakukan oleh model. Jadi pada gambar pertama, model berhasil mendeteksi kendaraan truk dan memberikan bounding box berwarna merah beserta confidence score-nya. Pada gambar kedua, model berhasil mendeteksi kendaraan pickup dengan bounding box berwarna biru. Jadi hasil ini menunjukkan bahwa model tidak hanya mampu mengklasifikasikan jenis kendaraan, tetapi juga mampu menentukan lokasi objek secara tepat pada gambar. Dan bounding box yang dihasilkan cukup presisi ya, dan sesuai dengan posisi kendaraan yang sebenarnya. Next, slide kesimpulan, yaitu berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sistem deteksi kendaraan berbasis YOLO V26 Nano berhasil dikembangkan dan mampu mendeteksi kendaraan pickup maupun truk dengan performa yang baik. Jadi model memperoleh nilai precision sebesar 93,54% dan MAP50 sebesar 93,04% yang menunjukkan tingkat akurasi deteksi yang tinggi dengan ukuran model yang ringan dan kecepatan dan referensi yang baik. YOLO V26 mampu menjadi solusi yang efektif untuk sistem klasifikasi dan deteksi kendaraan. Untuk pengembangan selanjutnya, yaitu sistem dapat diintegrasikan dengan CCTV secara real time, menambahkan lebih banyak kategori kendaraan, mengembangkan aplikasi berbasis web maupun mobile, serta memperluas dataset pada kondisi malam hari dan cuaca ekstrim agar performa model
semakin kuat atau robust. Dan lagi itu terima kasih. Untuk selanjutnya masih akan dijelaskan oleh Muhammad Haikal. Nah, baiklah, saya ingin menjelaskan dan demo untuk model yang telah kita buat. Pertama-tama kita jalankan dulu modelnya. Nah, di sini ada ya pengujian model deteksi truk dan pickup. Di sini ada dua opsi, yaitu menggunakan gambar acak dari dataset. Lalu yang kedua ada input gambar atau map video sendiri secara manual. Kita pertama coba gunakan gambar acak dulu dari datasetnya. Nah, ini ya terdeteksi truk 0,96. Sudah ada ya. Kita coba sekarang lagi. Sekarang kita coba menggunakan gambar sendiri. Oops. Kita coba pick up. Nah, di sini sudah terdeteksi ya. Pick up 0,88. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan perkataan dalam presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.